Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Ini untuk pembahasan kali ini masih tetap dalam permainan bola besar. Itu untuk materinya adalah bola voli. Nah, jadi di pertemuan yang ketiga ini, materi pembahasan yang akan kita bahas yang pertama tetap masih dalam teknik dasar dalam permainan bola voli. Namun setelah kemarin kita membahas tentang teknik servis, nah yang saat ini kita akan membahas tentang teknik passing. Yang pertama passing bawah, kemudian passing atas, ada juga smash dan juga block. Jadi ada 4 poin pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, mohon diperhatikan oleh adik-adik semua. Kita bahas untuk yang pertama, ini teknik dasar dalam permainan bola voli. Nah, teknik dasar dalam permainan bola voli itu terbagi atas servis, smash, passing, dan juga block. Nah, passing, kita membahas tentang passing terlebih dahulu. Passing ialah teknik mengoper bola. Nah, passing juga ini dalam bola voli terbagi dalam 2 bagian, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jadi dalam permainan bola voli terutama dalam teknik passing itu terbagi di dalam 2 macam. Yang pertama passing bawah dan yang kedua passing atas. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Itu cara-cara melakukan passing. Selanjutnya ada passing bawah. Nah, ini yang pertama kita bahas dulu tentang passing bawah. Nah, passing bawah adalah cara mengoper atau menerima bola dengan 2 tangan secara bersamaan dengan posisinya di depan badan. Nah, untuk cara melakukannya, yang pertama, sikap badan itu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut agak ditekuk. Jadi itu untuk sikap yang pertama. Nah, yang keduanya, badan agak condong ke depan. Nah, itu badan dicondongkan ke depan dengan pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian kedua tangan itu dirapatkan dan diluruskan di depan badan. Kemudian perkenaan bola pada bidang datar itu harus pada lengan bawah dekat pergelangan tangan. Jadi tidak di area lain. Itu untuk area yang idealnya ada di situ. Nah, saat perkenaan gerakan kedua lengan ke atas dengan sumber gerakan dari pangkal bahu, kemudian tangan diluruskan ya, dan itu kedua tangan harus lurus. Nah, untuk yang terakhir, gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola yang datang. Jadi untuk gerakan ini itu harus menyesuaikan tergantung lemah atau kerasnya bola yang datang. Bisa dilihat gambar berikut ini. Itu ada gambar passing bawah mulai dari cara berdiri, kemudian cara mengayunkan bola dan posisi badan yang dilakukan oleh pemain ya. Nah, itu untuk pembahasan tentang servis bawah. Mohon maaf, passing bawah ya. Nah, ini kita lanjut, kita ke passing atas. Passing atas bisa disebut juga sit up. Nah, ini adalah cara mengoper bola atau menerima bola dengan 2 tangan di atas kepala, lebihnya di depan kepala. Nah, ini harus menggunakan 2 tangan itu secara bersamaan. Nah, untuk cara melakukannya, yang pertama adalah sikap badan harus berdiri. Ya, masih tetap sikap badan berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut agak ditekuk dan kedua tangan berada di atas depan dahi. Nah, itu kalau misalkan passing atas ini itu harus menggunakan tangan secara bersamaan ya. Nah, untuk badan sendiri, badan agak condong ke depan dan pandangan ke arah datangnya bola. Nah, ini jari-jari ini sangat berfungsi ya, untuk sangat diperlukan ya. Nah, untuk jari-jari kedua tangan ini harus direnggangkan. Nah, kemudian untuk perkenaan bola sendiri itu harus pada ujung jari tangan. Nah, jadi berbeda dengan passing bawah. Kalau passing bawah bukan di ujung jari tangan, nah ini harus menggunakan ujung jari tangan. Nah, saat perkenaan ikuti gerakan bola, kemudian dorong hingga bola melambung. Nah, untuk yang terakhir
masih tetap sama, gerakan tangan itu disesuaikan dengan keras atau lemahnya bola. Nah, itu beberapa cara untuk melakukan passing atas. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Biasanya untuk passing atas sendiri itu kebanyakan atau sering dilakukan oleh seorang pemain yang posisinya tosser, karena itu dilakukan untuk mengumpan bola ya. Kita lihat mulai dari cara bergeraknya, kemudian posisi tangan yang berada di depan dahi, dan itu kedua-duanya digunakan ya untuk pengenaan bola juga menggunakan jari-jari tangan. Nah, itu pembahasan tentang passing atas. Nah, kita selanjutnya ini ada juga smash ya. Kita bahas tentang smash. Apa sih itu smash? Smash adalah gerakan memukul bola dengan keras dan menukik tajam. Nah, sudah terbayang atau tergambarkan oleh kita. Smash itu adalah cara memukul bola dengan gerakan memukul bola ini yang menghasilkan pukulan keras dan menukik tajam. Nah, smash juga merupakan bentuk serangan yang sangat efektif untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan bola voli. Jadi ini adalah bentuk serangan dalam permainan bola voli. Nah, ada hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan sebuah smash, yaitu mengenai awalan, kemudian tolakan, dan juga saat bola di atas net, dan juga yang terakhir pendaratan. Jadi ini harus beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan smash, mulai dari awalan, kemudian tolakan, saat memukul bola di atas net, kemudian ada juga pendaratan. Karena ini hal-hal yang penting apalagi ketika pendaratan ya, itu kita harus benar-benar tepat ketika mendarat setelah melakukan smash. Nah, untuk cara-caranya itu yang pertama, berat badan berada pada kaki depan. Nah, pandangan mengarah ke depan. Jadi berat badan itu berada pada kaki depan. Nah, kemudian melangkah sebelum melakukan tolakan. Nah, ini biasanya dilakukan 2 langkah atau 3 langkah. Terakhir itu menggunakan langkah yang lebar. Nah, kemudian menolak dengan kedua kaki ke atas, dibantu dengan ayunan kedua lengan ke depan. Nah, dalam hal ini bola dipukul dengan telapak tangan itu pada bagian atas bola itu bersamaan dengan pergelangan tangan diaktifkan. Jadi bola yang dipukul itu perkenaannya pada bagian atas bola. Nah, untuk mendarat, nah ini harus diperhatikan juga ya. Dalam mendarat itu kedua ujung telapak kaki harus bersamaan. Nah, kedua lutut mengeper, kedua lutut direndahkan, kemudian berat badan dibawa ke depan. Nah, kedua lengan itu di depan di samping badan. Jadi itu beberapa cara untuk melakukan smash. Nah, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Mulai para pemain yang akan melakukan smash itu mulai awalnya melakukan langkah 2-3 langkah yang lebar, kemudian melakukan tolakan dan mulai untuk melakukan lompat. Nah, di sini untuk perkenaan bolanya itu ada di bagian atas bola voli. Kemudian untuk pelaksanaan ketika mendarat, nah itu harus ujung-ujung jari kaki digunakan secara bersamaan ya. Ujung jari kaki yang dimaksud adalah telapak kaki ya, ujung telapak kaki. Kemudian lutut juga harus mengeper dan kedua lutut itu harus direndahkan. Nah, jadi itu gambaran untuk pelaksanaan smash. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada block. Nah, apa sih itu block? Ya, block itu adalah upaya untuk menghalangi atau membendung serangan lawan. Nah, dengan merentangkan kedua tangan pada tempat yang diperkirakan menjadi sebuah arah jalannya bola. Jadi blok itu adalah upaya untuk menghalangi atau membendung serangan lawan dalam permainan bola voli. Kemudian blok juga tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang pemain, namun juga dapat dilakukan oleh 2-3 pemain. Nah, tujuannya dari melakukan teknik blok ini ialah agar smash dari pihak lawan itu menjadi gagal atau kita menggagalkan serangan lawan.
Kemudian bola dari hasil sebuah olahan umpan atau tim lawan itu dapat digagalkan masuk ke daerah pertahanan sendiri. Jadi dengan melakukan blok itu kita bisa mematahkan atau menggagalkan serangan lawan. Ada beberapa cara untuk melakukan blok. Ini yang pertama, posisi badan menghadap net, itu jelas. Kemudian dengan keadaan kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan berada di depan dada, dan keadaan sikap atau keadaan sikut itu tertutup. Nah, jadi kita menghadap ke net, kedua lengan berada di depan bahu, dan keadaan sikut itu harus tertutup. Kemudian ada lakukan tolakan dengan kedua kaki. Nah, ini harus secara bersamaan ya. Nah, kemudian lengan diluruskan ke atas dengan jari-jari tangan yang terbuka. Jadi untuk melakukan blok ini kita harus melakukannya secara bersamaan dengan tolakan kedua kaki. Kemudian untuk tangan itu atau lengan itu diluruskan ke atas dengan jari-jari tangan yang terbuka. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk gambar blok itu mulai dari cara dia melompat, kemudian posisi ketika berada di depan net dan di atas net, dan cara untuk melakukan blok sendiri. Nah, ini adalah untuk teknik blok ini adalah upaya untuk menggagalkan atau membendung serangan yang dilakukan oleh lawan. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini yang sudah kita bahas terkait dengan teknik dasar permainan bola voli yang meliputi passing bawah, passing atas, smash, dan juga blok. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini nanti bisa diaplikasikan di lapangan ketika kita melakukan praktek permainan bola voli. Cukupkan sekian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, menjadi bekal ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.